Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan hari ini saya ada masuk ya kerjaan untuk servisan ampli speaker monitor untuk gitar bass. Ini speaker monitor untuk gitar bass. Ini mereknya Ampex teman-teman ya. Modelnya BA11U. Nah ini teman-teman ya, speaker monitor buat gitar bass. Ini mereknya Ampex, modelnya BA115U. Speaker ini kerusakannya mati total. Ini sudah dicek untuk listriknya, power on-nya, ini indikatornya tidak menyala ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses pengerjaan servisan, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik mengenai cara servis audio. Lanjut bongkar speaker aktif monitor gitar bass. Ya ini teman-teman ya, untuk mesin speaker monitor untuk gitar bass mereknya Ampex, modelnya BA115. Nih modelnya BA115, ini dengan kerusakan mati total. Untuk mesinnya, bagian powernya ini menggunakan komponennya IRFP 9140 dan IREP 140. Ini ada dua jenis MOSFET ya teman-teman ya. Ini menggunakan power supply-nya, kapasitornya dengan nilai kapasitasnya adalah 4700 mikrofarad. Ini 50 volt, ada 2 biji. Untuk diodanya dioda kotak teman-teman ya. Bagian tune kontrolnya ini menggunakan IC. Nah itu nomor IC-nya teman-teman ya. TL072. Ini tegangannya simetris plus min ground. Untuk trafonya teman-teman ya, ternyata ini sudah dibongkar dari konsumennya. Ini sudah dibuka ya teman-teman ya, konsumen trafonya ini sudah diindikasi bahwa trafonya pasti rusak nih teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk langkah pertama ya, untuk pengerjaan servisan audio speaker aktif monitor untuk gitar bass ini. Kerusakannya mati total. Jadi apa aja untuk langkah pertama dalam proses perbaikan atau servis audio untuk kerusakan mati total. Ya ini teman-teman ya, untuk mesin speaker aktif monitor untuk gitar bass, ini mereknya Ampex, modelnya BA115. Ini kerusakannya mati total untuk indikator power supply-nya. Ini
indikator powernya ini tidak menyala teman-teman ya. Setelah dicek, ini bagian trafonya sudah dibongkar ya untuk pelindung ya plastiknya. Untuk komponennya tadi sudah dijelaskan di bagian power supply-nya menggunakan kapasitor Elco, nilai kapasitasnya 4700 mikrofarad 50 volt. Untuk bagian power suaranya ini menggunakan MOSFET IREP 9140 dan IREP 140. Ini dua jenis ya teman-teman ya, plus dan min. Tegangannya simetris. Untuk bagian tune controlnya atau preamp-nya ini menggunakan IC TL072. Ini tegangannya ya simetris teman-teman ya, antara 15 plus dan 15 min ya. Jadi untuk langkah pertama servisan audio dengan kerusakan mati total, yang pertama adalah mengukur untuk nilai resistansi atau mengukur gulungan trafo bagian primer. Nah ini teman-teman ya, jadi cara pertama adalah mengukur gulungan bagian trafo di bagian primernya, apakah gulungannya masih normal atau sudah putus teman-teman ya. Jadi langkah pertama. Langkah kedua nanti pengukuran tegangan output di bagian sekundernya, ini output sekundernya, dan nanti mengukur bagian tegangan DC simetris dari tegangan output sekunder teman-teman ya. Karena ini kerusakannya mati total, jadi langkah pertama adalah mengecek bagian power supply-nya. Jadi power supply yang pertama adalah di trafonya, apakah trafonya normal atau tidak. Setelah nanti trafonya normal, beri langsung atau lanjut untuk pengukuran bagian power supply tegangan DC. Yang pertama tegangan AC teman-teman ya. Kita cek pertama, ini bagian inputnya menggunakan tester. Ini skalanya posisi di skala posisinya dikali 1 atau di booster teman-teman ya. Kita cek untuk gulungan bagian primernya. Kita ukur ini teman-teman. Nah ini untuk gulungan primernya, posisi saklar atau power on kita on kan. Nah ini powernya di on kan, posisi 1. Kita lihat di testernya, ini tidak menunjukkan nilai resistansi ya, atau gulungannya putus. Nah di mesinnya ini ada sikringnya teman-teman ya, ada fuse. Nah ini nanti dicoba diganti atau diukur dulu untuk fuse-nya. Nah ini teman-teman ya, selanjutnya kita cek di bagian mesin. Ini ada sikringnya. Nah ini teman-teman ya, ada sikringnya. Kita coba sikringnya diukur menggunakan tester. Nah ini kita ukur bagian sikringnya, kalibrasi dulu untuk testernya. Sikring kita ukur, sikringnya putus, kita lepas, kita copot, kita ukur lagi. Nah teman-teman, kita ukur sikringnya. Ini langkah pertama, sikringnya putus, ganti yang baru sikringnya. Nah ini teman-teman ya, sikringnya terukur nih, posisinya 0. Nah ini sikringnya sudah saya ganti, kita pasang. Sikringnya dipasang lagi teman-teman ya, posisinya yang sama. Sikring sudah dipasang, dan ukur lagi untuk kabel bagian trafonya. Ini di soket inputnya kita ukur lagi teman-teman, yang tadi ini diukur tidak ada nilai resistansinya, sekarang ukur. Nah ini teman-teman ya, sekarang ada nilai resistansinya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, posisi di 200, nilai resistansinya 18 ohm ya, atau di booster juga sama. Ini artinya ini trafonya sudah terkonek, jalur untuk primernya nyambung. Selanjutnya langkah kedua adalah mengukur tegangan output, apakah setelah diganti sikringnya ini trafo normal atau tidak teman-teman ya.
Nah ini langsung aja dites untuk hasil outputnya di bagian sekunder. Untuk mengetes trafo dengan indikasi trafonya sudah dibongkar ini teman-teman, sebaiknya bagian primernya ini di stekernya atau di alat tesnya ini menggunakan lampu fog lamp ya. Ini sekitar 100 watt untuk membantu mengindikasi kalau nanti bagian trafonya bermasalah atau bagian mesinnya atau bagian power supply-nya belum normal, maka untuk lampu indikator fog lamp-nya 100 wattnya akan nyala terang ya teman-teman ya. Sekarang kita buktikan apakah setelah diganti sikringnya dan untuk bagian primernya sudah terukur normal tadi kita tes. Nah ini untuk bagian lampunya ini teman-teman ya, kita tes langsung. Nah ini power kita on kan, apakah lampunya menyala terang atau langsung redup teman-teman ya. Kita tes, kita on. Nah itu teman-teman ya, lampunya langsung terang dan tidak redup. Nah ini teman-teman ya, ini sudah on posisinya, lampunya terang, tidak redup. Nah langkah selanjutnya adalah melepas bagian sekundernya yang ke mesin. Setelah tadi lampu fog lamp-nya menyala terang dan tidak redup, langkah selanjutnya adalah melepas bagian sekundernya. Untuk trafo induknya kita lepas, artinya tidak dipakai sementara untuk mengetes kembali apakah trafonya masih normal atau memang sudah rusak ya teman-teman ya. Kita lepas untuk output sekundernya. Ya ini teman-teman ya, untuk sekundernya udah dilepas, artinya trafo tidak dipakai sementara. Kita tes lagi untuk bagian trafonya. Ini outputnya belum terpakai, nanti diukur apakah output sekundernya mengeluarkan tegangan atau memang trafonya yang rusak ya. Kita pasang lagi, kita tes. Ini testernya sudah dipasang lampu fog lamp 100 watt ya. Kita on kan. Nah teman-teman ya, lampunya masih menyala terang, tidak redup. Untuk trafonya ini belum terpakai ya, atau output sekundernya belum terpasang ke mesin power supply untuk suplai bagian mesin di power suara atau di tune control. Artinya ini trafonya 100% rusak ya teman-teman ya, rusak karena outputnya kita tes apakah ada outputnya tegangannya. Kita cek, kita ukur menggunakan tester, skalanya di AC volt ya, posisinya di 200. Kita ukur untuk tegangan sekundernya. Nah ini teman-teman ya, salah satu langsung aja. Nah ini teman-teman ya, ini tegangannya 0 ya, tidak ada ya, artinya memang trafo 100% rusak ya. Ya teman-teman ya, tadi sudah dicek ini pengukuran pasif dan pengukuran aktif. Yang pertama adalah mengukur pasif untuk bagian gulungan primer di trafonya. Ini setelah dicek bagian sikringnya putus dan diganti yang baru, dan diukur lagi untuk gulungan bagian primernya ini tidak putus ya, artinya setelah diganti piusnya ini gulungannya nyambung ya. Dan untuk pengukuran aktifnya setelah sikring diganti, ternyata bagian output sekundernya itu tidak mengeluarkan tegangan ya, walaupun tadi bagian lilitan gulungan primernya itu sudah normal ya, dan terbukti dan diindikasi bahwa trafonya ini rusak ya, karena untuk bagian output sekundernya tidak mengeluarkan tegangan AC. Ya teman-teman ya, tadi sudah dicek untuk tegangan output sekundernya tidak mengeluarkan tegangan.
Artinya power supply ini bagian trafonya itu rusak ya, dan diganti yang baru dengan ampere yang sama dan voltase yang sama kurang lebihnya. Tetapi untuk trafonya ini tidak ada keterangan untuk bagian ampernya, dan tidak ada keterangan untuk bagian voltase bagian sekundernya. Bagaimana cara untuk menyamakan kurang lebihnya bagian ampere trafo dan bagian voltase di sekundernya? Teman-teman bisa baca untuk analisanya di bagian power supply-nya. Power supply ini menggunakan kapasitasnya, kapasitor Elco-nya. Ini nilainya 4700 mikrofarad. Ini voltasenya 50. Jadi ini artinya untuk power supply-nya menggunakan Elco, nilainya 4700 mikrofarad, 50 volt. Ini berarti untuk penggunaan trafonya adalah 2 ampere ya teman-teman ya. 2 ampere untuk trafonya, sedangkan untuk voltasenya ini untuk Elco-nya 50 volt. Artinya ini untuk toleransinya ini di bawah 50 volt untuk mesinnya teman-teman ya. Ini bisa sekitar 40 atau 35 atau 38 ya teman-teman ya. 38, 40 atau 45. Ini kurang lebihnya, tetap tidak persis ya dengan nilai voltase di Elco ya, 50 volt. Artinya ini bisa dianalisa bahwa trafonya adalah 2 ampere. Untuk tegangan outputnya itu sekitar 32 VAC ya, atau 35 VAC. Untuk suplai bagian tegangan DC simetrisnya itu kurang lebihnya sekitar 40 atau 45 volt ya. Nah itu teman-teman ya, untuk menganalisa untuk pemasangan pengganti trafonya berapa ampere, teman-teman bisa cek bagian kapasitornya. Ini kapasitornya menggunakan nilai kapasitasnya berapa ya. Jadi kalau menggunakan 4700 mikrofarad, artinya ini kurang lebihnya trafonya menggunakan 2 ampere. Untuk voltasenya bisa dilihat di kapasitornya, ini nilainya 50 volt. Artinya pemakaian ini tidak maksimal 50 volt ya, bisa dikurangin antara turun 5 atau turun 10 ya. Jadi antara sekitar 40 volt DC atau 45 volt DC ya. Artinya nanti hitungannya 45, kalau maksimalnya 45 DC. Untuk mencari tegangan AC-nya adalah tegangan DC dibagi 1,4. Jadi artinya 45 dibagi 1,4. Nah itu teman-teman ya caranya ya. Atau kurang lebihnya untuk voltase DC-nya di sini adalah 40, artinya 40 dibagi 1,4. Nah kurang lebihnya itu tegangan untuk output sekundernya adalah 28 volt VAC CT. Itu kalau tegangannya 40 volt. Kalau tegangannya 45, jadi 45 dibagi 1,4. Kurang lebihnya untuk tegangan AC output sekundernya ini 32 volt VAC. Jadi 32 volt VAC ini untuk tegangan sekundernya. Artinya trafo yang mau digunakan untuk mengganti trafo yang aslinya itu kurang lebihnya trafonya 2 ampere 32 volt VAC CT. Nah itu teman-teman cara membaca untuk menganalisa mengganti trafo yang keterangan trafonya itu tidak ada keterangannya untuk tegangan atau untuk ampernya. Jadi teman-teman bisa menganalisa di bagian power supply-nya menggunakan kapasitor Elco-nya berapa mikro dan voltasenya juga berapa, nanti bisa ketebak ya atau bisa teranalisa. Nah itu teman-teman ya. Jadi langkah berikutnya adalah mengganti trafo menggunakan trafo 2 ampere, tegangannya CT 32 volt. Ya ini teman-teman ya, untuk mengganti trafo yang asli ini ukurannya sekitar 2 ampere. Ini kita bisa samakan dengan trafo yang ada di toko pasaran atau yang ada di toko-toko elektronik yang sudah dijual di pasaran. Ini kurang lebihnya gedenya hampir sama dengan trafo 5 ampere. Nah ini teman-teman ya, gedenya kurang lebih sama dengan 5 ampere. Nah ini posisinya.
Tetapi untuk keterangannya di sini 5 ampere teman-teman ya. Untuk trafo yang ada dijual di toko elektronik yang ada di pasaran teman-teman ya. Nah, ini tegangannya sudah ada mendukung 32 volt, ini sudah ada keterangannya 25, 18 dan 12. Artinya ini teman-teman bisa membaca ya. Untuk keterangan output sekunder 12, 18, 25 dan 32 ya. Jadi tegangan AC menjadi tegangan DC itu rumusnya tegangan AC dikali 1,4. Nah, ini setelah tadi dianalisa elko-nya menggunakan 50 volt, artinya toleransinya bisa kurang dari dikurangi 5 atau dikurangi 10. Artinya ini voltasenya bisa 40 atau 45. Kalau tegangannya 45 DC, artinya 45 dibagi 1,4 itu sama dengan 32 volt. Artinya ini untuk trafo 5 ampere tegangan 32 voltnya ini termasuk sudah ada ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya cara membaca untuk menganalisa bagaimana untuk mesin audio apabila kerusakannya di trafo, tetapi di bagian trafonya tidak ada keterangan untuk voltase dan ampernya. Teman-teman bisa baca di bagian power supply-nya. Nah, itu teman-teman ya. Untuk konten-konten sebelumnya itu sudah ada ya teman-teman ya, cara membaca pemakaian kapasitor berapa mikro untuk berapa ampere ya teman-teman ya. Itu videonya sudah ada semua ya teman-teman ya. Dan cara menghitung untuk tegangan AC menjadi DC juga sudah ada ya di konten-konten berikutnya. Nanti ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Saya lampirkan untuk judulnya, membaca atau cara menentukan tegangan AC dan DC, dan cara menentukan berapa mikrofarad untuk kapasitor elko ke ampere trafo ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah memasang trafo yang baru. Ini tertulis 5 ampere untuk menggunakan tegangannya 32 volt AC. Nanti dipasang sebelah sini. Sama ya teman-teman ya. Untuk kabelnya nanti dipraktiskan ya.
Ya, ini teman-teman ya, untuk trafonya sudah dipasang. Ini posisinya ada di dalam casing, yang tadinya di luar casing. Ini menggunakan trafo 5 ampere posisinya. Untuk ampernya 5 dan untuk voltasenya di output sekundernya 32 volt VAC CT ya. Untuk warna kabel di bagian inputnya setrum 220-nya warna hitam dan warna biru, dan untuk warna untuk kabel untuk output sekundernya adalah merah hijau. Lanjut untuk hasil tes suaranya, kita pasang untuk kabel speakernya. Nah, ini untuk kabel speakernya sudah dipasang, kita on kan. Indikator powernya sudah menyala. Kita tes hasil inputnya. Volume master kita buka. Volume inputnya kita buka ini. Kita tes untuk inputnya, sinyalnya. Nah, ini teman-teman ya, hasil suaranya sudah ada. Kontrol treble-nya kita buka. Kontrol middle-nya kita buka. Kontrol bass-nya dibuka. Treble tutup. Middle tutup. Untuk efeknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini suaranya beda-beda. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, hasil suaranya setelah diganti trafo. Ini untuk mesinnya, bagian power supply, bagian power suara, dan tune controlnya normal ya teman-teman ya. Ini kerusakannya ada di bagian trafonya. Ini trafonya tidak menghasilkan output sekundernya ya. Setelah tadi bagian primernya diukur menggunakan tester, ini skala posisinya tidak ada nilai resistansinya, dan diukur ada sikring putus. Setelah dipasang sikringnya ternyata masih ya tidak normal ya untuk bagian trafonya, dan diganti yang baru. Ini menggunakan trafo 5 ampere 32 CT ya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini, speaker aktif monitor ini untuk gitar bass, ini mereknya Ampex, modelnya BA115. Ini sudah normal kembali untuk input bagian channel 0 dB dan min 15 dB. Setelah dicek penelusurannya untuk pengukuran pasif dan pengukuran aktif, ini untuk bagian trafonya ini rusak ya setelah diukur secara pasif dan diganti yang baru. Ini menggunakan trafo 5 ampere, untuk tegangan output CT-nya adalah 32 volt VAC CT ya. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio. Ini contohnya speaker aktif monitor bass, mereknya Ampex, modelnya BA115, ini dengan kerusakan mati total. Ya teman-teman ya, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya. Sekali lagi jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.